Assalamualaikum, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Abdullah Rasulullah, NIM 22511085, kelas C, Prodi Pendidikan Sosiologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah jenis data yang diukur atau dicatat dengan menggunakan angka atau bilangan. Data kuantitatif dapat dihitung, diukur, dan dianalisis secara matematis untuk mengidentifikasi pola, relasi, dan tren yang terkandung di dalamnya. Jenis data ini sering digunakan dalam penelitian ilmiah, analisis statistik, dan pengambilan keputusan. Pertama, ada beberapa cara yang digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif. Yang pertama, survei. Yang kedua, observasi. Yang ketiga, eksperimen. Yang keempat, analisis. Yang kelima, metode penelitian. Jadi, survei adalah cara yang paling umum digunakan dalam pengumpulan data kuantitatif, di mana responden diwawancara atau diisi kuesioner untuk pengumpulan data. Yang kedua, mengenai observasi. Observasi menjelaskan yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat perilaku atau kejadian di lapangan untuk kemudian dijadikan data kuantitatif. Yang ketiga, eksperimen. Eksperimen menjelaskan mengenai dilakukan dengan mengontrol variabel-variabel tertentu untuk melatih melihat dampaknya terhadap hasil yang diinginkan. Yang keempat, analisis data sekunder. Analisis data sekunder ini menjelaskan mengenai data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya dan bisa digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel yang ada. Yang kelima, metode penelitian dokumentasi. Metode penelitian dokumentasi ini menjelaskan tentang metode ini melibatkan pengumpulan metode dari dokumen atau catatan yang relevan dan penelitian. Selain itu, penggunaan teknologi seperti survei, analisis data dengan software, statistik dengan penghitungan sensor juga dapat digunakan untuk pengumpulan data kuantitatif secara efisien. Yang kedua, mengenai analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif ini adalah proses pengumpulan, menganalisis, dan pengkajian data numerik untuk mengidentifikasi pola asosiasi dan hubungan antara variabel-variabel yang ada. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam melakukan analisis data kuantitatif. A. 1. Penelitian metode analisis. Kedua, mengorganisasikan data. Yang ketiga, deskripsi data. Yang keempat, pengujian hipotesis. Yang kelima, interpretasi hasil. 1. Pemilihan metode analisis. Pemilihan metode analisis adalah metode analisis yang sesuai dengan tujuan penelitian dengan karakteristik data yang dimiliki, seperti statistik, deskripsi, statistik inferensial, refleksi, analisis faktor, dan sebagainya. Yang kedua, pengorganisasian data. Pengorganisasian data ini menjelaskan tentang susunan data dalam tabel atau grafik yang sesuai untuk memudahkan pemahaman dan analisis seperti tabel frekuensi, histogram, atau statistik plot. Yang ketiga, deskripsi data. Deskripsi data ini menjelaskan tentang lakukan analisis deskriptif untuk mengidentifikasi karakteristik dasar dari data seperti media, modus, definisi, standar, dan sebagainya. Yang keempat, pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini menjelaskan jika diperlukan gunakan metode statistik intervensial untuk menguji hipotesis yang telah dibuat terkait hubungan antara variabel yang ada.
Yang kelima, interpretasi hasil. Interpretasi hasil ini menjelaskan mengenai analisis data kuantitatif, harus temuan, menarik kesimpulan, dan membuat rekomendasi sesuai dengan tujuan penelitian. Yang keenam, pengajian data. Pengajian data ini menjelaskan tentang sajian hasil analisis dengan cara yang jelas dan mudah dan mengerti seperti grafik, tabel, atau diagram yang mendukung presentasi hasil secara efektif. Selain itu, pastikan juga untuk memperhatikan variabilitas data yang digunakan dalam analisis untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat dan dapat diandalkan. Yang ketiga, jenis data kuantitatif. Jenis data kuantitatif adalah data yang diukur menggunakan angka atau bilangan dan dapat dihitung dengan dianalisis secara matematis. Terhadap beberapa jenis diantaranya seperti yang umum digunakan dalam penelitian antara lain: yang pertama, data nominal; yang kedua, data ordinal; yang ketiga, data interval. Yang pertama, data nominal. Data nominal adalah data kategorikan yang tidak memiliki urutan atau tingkatan, hanya memberikan informasi tentang kategori atau kelompok yang meskipun memiliki urutan, tidak ada jarak atau perbedaan yang bisa diukur antara kategori-kategori tersebut. Contohnya, data ordinal adalah tingkatan pendidikan, misalnya SD, SMP, SMA, atau rating kepuasan, atau misalnya sangat puas, tidak puas. Yang ketiga, data interval. Data interval adalah data numerik yang urutannya jarak antara nilai-nilai. Data dapat diukur dan dianalisis secara matematis. Hal ini dalam data interval tidak memiliki arti nominal mutlak, hanya merupakan titik awal yang ditentukan oleh penelitian. Contoh data interval adalah suhu dalam skala Celsius atau Fahrenheit. Yang keempat, data ratio. Data ratio ini menjelaskan tentang mengenai data ratio adalah data numerik yang memiliki urutan, memiliki jarak antara nilai yang dapat diukur, dan memiliki titik nol yang merupakan nol mutlak. Artinya, nol dalam data ratio menunjukkan ketidakadaan variabel tersebut. Contohnya, data ratio adalah usia, berat badan, atau pendapatan. Pemahaman akan jenis-jenis data kuantitatif ini penting dalam pemilihan metode analisis yang tepat untuk data yang dimiliki serta interpretasi hasil analisis yang dilakukan. Yang keempat, subjek data kuantitatif. Subjek data kuantitatif adalah individu, objek, atau unit yang menyimpulkan dalam penelitian dan menyediakan data numerik yang akan dianalisis. Subjek data kuantitatif bisa berupa individu, kelompok, organisasi, atau objek lainnya yang bisa diukur dan dihitungkan menggunakan angka atau bilangan. Beberapa contoh subjek kuantitatif adalah: 1. Individu; yang kedua, kelompok; yang ketiga, organisasi; yang keempat, objek lainnya. Individu. Yang pertama, individu. Misalnya dalam pemberitaan tentang penggunaan media sosial, subjek data kuantitatif dapat berupa responden yang diukur variabel seperti usia pendidikan, waktu yang dihabiskan online, dan sebagainya. Yang kedua, kelompok. Kelompok sebagai contoh dalam penelitian tentang kepuasan pelanggan terhadap sesuatu produk, subjek data kuantitatif bisa berupa kelompok pelanggan yang memberikan rating terhadap kualitas penduduk
layanan atau harga. Yang ketiga, organisasi. Misalnya, yang dimaksud tentang kinerja keuangan suatu perusahaan. Subjek data kuantitatif bisa berupa data yang mencakup pendapat, laba, utang, investasi, dan sebagainya. Yang keempat, objek. Lainnya subjek dalam kuantitatif juga bisa berupa objek atau fenomena lainnya yang diukur dengan pengunjung dalam suatu acara dan sebagainya. Baik, sekian dan terima kasih.